Waktu itu bulan Agustus 2022, tepatnya pada hari Kamis, malam Jumat. Kebetulan hari itu di rumahku saatnya menerima giliran acara yasinan. Acara ini rutin diadakan setiap malam Jumat dari rumah ke rumah di wilayah atau lingkungan kami. Disinilah semua kakakku, saudaraku, dan semua keponakanku berkumpul di rumahku untuk memasak dan menyiapkan hidangan untuk acara yasinan. Karena aku tinggal di rumah sendirian, jadi setiap ada acara pasti semuanya berkumpul di rumahku untuk membantu memasak dan menyiapkan hidangan atau takjil untuk acara-acara tertentu. Siang itu ramai sekali di rumahku. Ada anak-anak dari kakakku, semuanya berkumpul. Ada yang ikut memasak di dapur membantu, ada yang bermain, ada juga yang menangis minta uang untuk beli jajan. Maklum aja karena masih anak kecil. Sore pun akhirnya telah tiba. Semua masakan hampir matang dan siap untuk dimakan karena sudah selesai proses memasaknya. Untuk menyambut acara yasinan, semua orang sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ada yang ngelap piring, ada yang nyapu, ada juga yang mengantarkan nasi ke rumah tetangga. Ada juga yang menangis, anak-anak kecil minta makan. Mungkin udah kelaparan, anak-anak dari siang belum makan karena ditinggal sibuk memasak dan lain-lainnya. Akhirnya maghrib pun tiba. Suara azan berkumandang dari masjid di dekat rumahku. Aku pun bergegas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara yasinan sebentar lagi. Aku segera gelar tikar, menyapu dan membersihkan ruangan yang akan digunakan untuk acara yasinan yang sebentar lagi akan dimulai. Singkat cerita, orang-orang pun udah mulai berdatangan. Assalamualaikum. Monggo Pak Binara. Assalamualaikum. Jamaah Yasin sudah mulai berdatangan satu persatu. Dari menit ke menit akhirnya rumahku penuh full. Sampai-sampai ada yang di teras depan rumahku karena di dalam sudah full orang. Maklum aja rumahku nggak terlalu besar, jadi nggak muat untuk menampung semua jamaah yasinan yang jumlahnya waktu itu mencapai kurang lebih 50 orang. Akhirnya acara yasinan pun segera dimulai yang dipimpin oleh tokoh agama di tempat kami. Alhamdulillah acara pun berjalan lancar tanpa ada halangan sedikit pun.
Singkat cerita, selesailah acara yasinan. Semua kakak-kakakku dan keponakanku sibuk beres-beres. Ada yang cuci piring, ada yang bersih-bersih, dan ada juga yang ribut dan teriak-teriak, yaitu keponakanku, anak-anak kecil. Singkat cerita, selesai sudah kakak-kakakku untuk beres-beres. Semuanya nyantai dan duduk-duduk di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol. Tak lama kemudian mereka pun semua pulang satu persatu ke rumahnya masing-masing. Kecuali kakakku yang satu dan anaknya menginap karena rumahnya cukup jauh. Jadi pulangnya rencananya besok pagi-pagi. Saat itu aku mau keluar sebentar karena ada urusan yang harus aku selesaikan. Kakakku dan anaknya yang rumahnya dekat denganku tiba-tiba datang ke rumahku lagi untuk mengambil kompor gasnya yang tadi siang dibuat masak di rumahku. Anaknya pun yang perempuan masuk ke dapur sendirian untuk minta sayur untuk dibawa pulang dan dibuat sarapan besok pagi. Tak lama kemudian keponakanku mengambil mangkok buat wadah sayurnya. Tiba-tiba keponakanku menangis dan menjerit. Entah apa sebabnya, ibunya pun kaget dan menghampiri keponakanku di dapur. Sedangkan keponakanku pun tetap menangis gak jelas dan sambil mengusap air matanya dengan tangannya. Ibunya pun bertanya, "Kenapa kok menangis? Ada apa ini? Kok tiba-tiba menangis?" Dia pun menjawab sambil tetap menangis terseduh-seduh. "Aku tadi melihat nenek yang di kamar mandi, tiba-tiba keluar. Kelihatannya nenek habis berwudu dan berdiri di tengah pintu masuk kamar mandi." Katanya neneknya terlihat habis mengambil air wudhu dan berdiri di pintu jalan masuk kamar mandi. Dia pun bercerita, pas pada saat mengambil sayur di atas kompor, tiba-tiba kayak ada suara langkah kaki orang di dalam kamar mandi yang mau keluar. Dia pun penasaran dan menoleh. Tiba-tiba ada sesosok almarhum nenek yang keluar dari kamar mandi dan berdiri di tengah-tengah pintu kamar mandi dan berdiam diri sambil memandanginya yang terlihat habis berwudu. Oh ya sobat, perlu dijelaskan bahwa keponakan yang satu ini memang sejak kecil yang ngomong itu ibuku almarhum. Jadi setiap saya merantau keluar Jawa bertahun-tahun, dia yang menemaninya tidur di rumahku. Jadi dia sejak kecil yang ngomong itu ibuku. Jadi dia sangat dekat sama almarhum ibuku. Kemanapun ibuku pergi, pasti dia ikut bersamanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku dan kakakku yang menginap di rumahku sudah mau tidur karena sudah malam. Aku tidur di kamar depan, sedangkan kakakku dan anaknya tidur di kamar belakang. Kebetulan kamar belakang itu bersebelahan dengan kamar mandi. Kira-kira pukul 2.30 pagi, kakakku mendengar sesuatu di kamar mandi. Kakakku mendengar ada
suara air yang bergemericik dari kamar mandi, seperti ada orang yang membuka keran airnya. Dan seperti ada orang yang sedang berwudu. Kakakku pun penasaran. Sambil merasa takut, dia pun melihat, dan ternyata tidak ada orang sama sekali. Dia kira aku yang berada di kamar mandi, padahal aku sedang tidur. Kok lama sekali keran airnya tidak ditutup. Akhirnya kakakku pun kembali ke kamar untuk tidur. Tapi nggak lama kemudian terdengar lagi suara gemericik air di dalam kamar mandi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kakakku dan keponakanku pun cerita kepadaku. Aku pun hanya bisa terdiam dan menganggap hal itu sudah biasa. Cukup sampai di sini sobat perjumpaan kita. Moga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin amin. Jangan lupa kita untuk selalu mendoakan orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita setiap habis sholat. Moga Allah memberikan tempat kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah tiada di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.